Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita baca ayat kita dari Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari ayat ini kita melihat Yesus tidak tinggal diam ketika melihat ketidakbenaran terjadi di bait Allah. Dia menegur dan bertindak dengan keberanian, menunjukkan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan pada pilihan. Pilihan tetap teguh dalam kebenaran atau pilihan berkompromi dengan hal yang salah. Dunia mungkin menekan kita untuk mengikuti arus ketidakbenaran, tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengambil bagian dalam kejahatan. Dalam Efesus 5 ayat 11, Rasul Paulus menasihati, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jemaat Tuhan, ini berarti bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak boleh menutup mata terhadap ketidakbenaran, tetapi justru harus mengungkapkannya dan menegakkan kebenaran itu. Banyak orang takut untuk menyuarakan kebenaran karena takut kehilangan kenyamanan, karena takut kehilangan kedudukan, atau mungkin takut kehilangan hubungan sosial mereka. Namun Tuhan menghendaki agar kita berani membela kebenaran meskipun harus menghadapi tantangan dan risiko. John Calvin mengatakan bahwa ketika ibadah kepada Allah dicampur dengan kepentingan duniawi, itu bukan lagi ibadah yang sejati, melainkan penghinaan terhadap kekudusan Tuhan. Jemaat Tuhan, ini berarti bahwa jika kita membiarkan ketidakbenaran dan tidak berani menegurnya, kita sebenarnya sedang mencemarkan nama Tuhan. Matthew Henry juga mengatakan yang sama. Dia bilang seperti ini, ketika manusia lebih peduli pada keuntungan duniawi daripada kemuliaan Allah, hati mereka telah menjauh dari ibadah yang benar. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga hati dan motivasi kita agar tetap berlandaskan pada kehendak Tuhan, bukan pada kepentingan duniawi ini. Charles Spurgeon mengatakan seperti ini, kebenaran tidak boleh dikompromikan hanya demi menghindari konflik, sebab ketika kita membiarkan kejahatan merajalela, itu berarti kita sedang memberi tempat bagi iblis. Jemaat Tuhan, ini adalah peringatan bagi kita agar jangan takut menyatakan kebenaran, meskipun itu tidak populer atau membawa tantangan. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi orang yang netral dalam hal kebenaran, tidak, tetapi untuk menjadi saksi yang berani baginya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus yang tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Jangan takut untuk berdiri di pihak yang benar, meskipun itu berarti kita harus menanggung konsekuensinya, yang mungkin membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tidak enak, atau apapun. Harusnya kita harus berani menanggung konsekuensi apapun itu dari kebenaran yang kita pegang. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Sebaliknya, Ia akan memberikan keberanian,
hikmat dan kekuatan bagi mereka yang memilih untuk hidup dalam kebenaran. Kiranya kita semua memiliki hati yang teguh untuk menolak segala bentuk ketidakbenaran dan berani menegakkan kebenaran dalam setiap aspek hidup kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami telah mendengar sedikit dari kebenaran-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, memberi kami pengertian, pemahaman, dan memampukan kami ya Tuhan untuk melakukan segala kebenaran yang kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.